Take him off. Right in here? Right here. Hai, kembali lagi di channel Wowfact. Hari ini kita akan membahas 7 film semi Hollywood versi Wowfact. Yang pertama ada 365 Days. I'll do whatever I want with you. Salah satu rekomendasi film semi Hollywood adalah 365 Days. Di antara banyaknya film yang rilis di tahun 2022, 365 Days termasuk salah satu film yang cukup menyita perhatian. Film ini mempunyai kisah yang cukup menarik lantaran menceritakan tentang kehidupan mafia yang gelap dan penuh intrik. Secara garis besar, 365 Days mengisahkan tentang seorang mafia bernama Massimo Torricelli yang memendam dendam dan trauma. Dendam itu membuat Massimo membenci orang lain, termasuk setiap wanita yang dia temui. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan seorang wanita bernama Laura. Awalnya, Laura jadi wanita bayaran untuk memenuhi kebutuhan seksnya. Namun lambat laun, nyatanya cinta tumbuh di antara mereka. Yang kedua, 50 Shades of Grey. Sebelum 365 Days, pada tahun 2015 juga muncul sebuah film semi Hollywood yang gak kalah mencuri perhatian semua orang. Film itu adalah 50 Shades of Grey. Sama seperti rekomendasi film sebelumnya, 50 Shades of Grey bukan sekedar film yang mengandalkan adegan panas. Film ini juga menceritakan cerita yang menarik. Christian Grey. I'm Anastasia Steele. 50 Shades of Grey mengisahkan tentang hubungan seorang mahasiswi jurusan sastra bernama Anastasia dengan seorang pengusaha bernama Christian Grey. Menariknya, kedua tokoh utama yang terlibat hubungan romansa ini sebenarnya punya pandangan berbeda dalam hal cinta. Anastasia mendambakan hubungan yang romantis, sedangkan Christian justru menginginkan hubungan yang penuh gairah dan nafsu. Namun, keduanya mencoba untuk menyatukan ego dan saling memenuhi harapan pasangannya. Yang ketiga, ada Redeeming Love. Film Redeeming Love bisa dibilang bergenre romansa. Film ini mengisahkan tentang tokoh seorang wanita bernama Angel yang ingin mendapatkan cinta sejati. Terlebih lagi setelah ditinggal ibu, Angel harus menjalani hidupnya sebagai pekerja seks di sebuah rumah bordil. Suatu saat, Angel akhirnya menemukan seorang laki-laki yang berarti dalam hidupnya. Laki-laki itu bernama Michael Hosea. Michael Hosea mengisi penggambaran sosok laki-laki impiannya selama ini. Dia terlihat tulus, mencintai Angel apa adanya. Yang keempat, ada Atonement. I want to go in front of a judge and change my evidence. Don't call me that. Film ini mengisahkan tentang hubungan asmara yang rumit lantaran melibatkan persaingan kakak beradik dalam memperebutkan hati seorang laki-laki. Kakak beradik itu adalah Briony dan Cecilia. Keduanya tertarik pada seorang pria bernama Robbie. Dikisahkan bahwa Briony telah lama memendam perasaan pada Robbie. Sayangnya, Robbie justru tertarik pada Cecilia. Briony tak pernah punya kesempatan untuk mengungkapkannya pada Robbie. Namun, dia merasakan patah hati saat secara tanpa sengaja melihat Robbie dan Cecilia bercumbu di sebuah taman air mancur. Kira-kira pada akhirnya pada siapa hati Robbie akan berlabuh? Yang kelima, ada White Girls. Come on, it'll be fun. Film White Girls mempunyai cerita yang cukup seru. Film ini menampilkan adu akting Morgan Saylor dan Brian Mark. Bukan hanya modal adegan panas, film ini justru mengusung genre kriminal serta drama. Sungguh jadi satu film barat yang tidak boleh dilewatkan. White Girls bercerita tentang seorang mahasiswi yang bernama Leah, yang suatu ketika Leah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Blue. Leah yang tertarik pada Blue akhirnya sepakat untuk menjalani hubungan romansa dengan pria tersebut. Keduanya kemudian terlibat dalam perasaan cinta yang berapi-api. Sayangnya, saat perasaan cinta itu kian membara, Blue harus ditangkap polisi lantaran terlibat suatu kasus. Yang keenam, ada You Get Me. Eeny, meeny, miny, mo. Which one of you is gonna go? Jika kalian mencari rekomendasi film semi barat yang mengusung genre thriller, You Get Me bisa menjadi tontonan yang tepat. Karena You Get Me merupakan film yang mengisahkan tentang seorang pria bernama Tyler yang dikejar-kejar oleh Holly, seorang wanita yang menjadi cintanya satu malam.
Tanpa sepengetahuan Tyler, Holly ternyata adalah sosok yang misterius. Dia menyimpan misteri yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh Tyler. Saat Tyler berusaha menghindari Holly, Holly selalu ada membayanginya. Holly memang seolah sebegitunya terobsesi pada Tyler. Penonton bakal dibuat baper sekaligus bergidik dengan aksi-aksi yang dibuat oleh Holly untuk mendapatkan perhatian Tyler. Yang ketujuh, ada No Limit. Berkisah tentang seorang gadis bernama Roxana, biasa pergi ke pantai bersama kakeknya yang mengajarinya menyelam. Menurutnya, kedamaian dan ketenangan yang dialami di bawah air tidak ada bandingannya dengan kesenangan duniawi. Roxana belajar untuk menjadi ahli biologi kelautan di perguruan tinggi. Suatu hari, ia melihat poster penyelam bebas terkenal di dunia, Pascal Gautier. Pascal memberikan pelajaran atau kursus menyelam kepada mereka yang tertarik. Tanpa pikir panjang, Roxana membayar biaya kursus dan sampai di lokasi tepat waktu. Roxana bertemu dengan Pascal di sana. Ketenangan dan kemampuan Pascal membuat Roxana terkesan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya selama pesta makan malam setelah sesi latihan. Dégueulasse. J'ai 25 records du monde. J'ai tout construit tout seul. Nah, itu dia 7 rekomendasi film semi Hollywood versi Wolfpack. Nah, kalian sudah nonton yang mana nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sayonara.